Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain M. Pawin SPD, mahasiswa PPG LPTK yang Sultan Amai Gorontalo tahun 2024. Hari ini 17 Oktober tahun 2024 akan melaksanakan video uji kinerja dalam memenuhi tugas PPG tahun 2024. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi idni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan proses belajar dan mengajar ya. Jadi sebelum masuk pada proses belajar dan mengajar, Bapak akan mengabsensi dulu ya. Untuk kelas 7A ini siapa yang sudah hadir? Jadi, kenapa? Sakit? Ya. Oke, jadi untuk yang tidak hadir, kita doakan semoga cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali dan bersama-sama dengan kita untuk proses pembelajaran, belajar dan mengajar di kelas. Oke, sebelum masuk pada materi, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Oke, kita masuk pada materi pada hari ini. Sebelum masuk pada materi, saya bertanya dulu pada adik-adik, pada minggu sebelumnya materi apa yang sudah dipelajari? Tentang kita pada minggu lalu belajar tentang bab 1 Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Jadi lanjutan dari pembelajaran tersebut, pada kesempatan ini Pak Guru akan mengajarkan tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Oke, perhatikan di sini ya. Ini bab 1 tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Oke, di sini sebelum masuk pada kegiatan inti, di sini adik-adik pernah mendengar tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, Al-Quran dan Hadis itu apa? Sebagai apa? Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman hidup ya. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang digunakan hingga akhir zaman. Jadi Al-Quran itu sebagai penuntun untuk kita yang beragama Islam, di mana kegiatan kita keseharian itu selalu ada aturannya sesuai dengan yang tertera pada Al-Quran dan Hadis. Jadi pembelajaran kita pada hari ini tentang belajar Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Jadi untuk pertanyaan tematik, bagaimana peran Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Peranan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Mana yang bisa menjawab? Silakan. Ayo, silakan dibaca. Ini. Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman.
menjadi firman ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pemimpin dan penjelasan Al-Quran. Ya, jadi di sini Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dan penjelasan Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran, kemudian ada hadis. Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran, kemudian ada hadis. Hadis itu sebagai penjelas daripada isi kandungan Al-Quran. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi pada kesempatan ini kita adik-adik akan belajar tentang Quran An-Nisa surat keempat ayat ke-59. Jadi sebelum masuk di sini kita pelajari dulu apa tentang kandungan Quran An-Nisa surat keempat ayat ke-59. Di sini ada yang bisa menjawab, silakan. Dibaca di sini. Diharuskan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Ketaatan dan kepatuhan dan dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selama pemimpin menegakkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan ditentukan bagi pula sebaliknya. Ya, jadi itu isi kandungan yang terdapat dalam Quran An-Nisa surat keempat ayat ke-59 yang isinya keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Ya. Jadi di sini kalau kita sebagai umat muslim, jadi kewajiban kita untuk taat kepada Allah, Rasul, serta para pemimpin. Ini isi kandungan yang terdapat dalam Quran An-Nisa surat keempat ayat ke-59. Kemudian isi kandungan yang sudah dibacakan tadi, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan itu harus hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran. Jadi selama apa yang kita lakukan di dunia ini, jadi harus kita melihat petunjuk yang baik yang ada di dalam penjelasan Al-Quran. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar. Jadi kalau kita kan di sini ada pemerintahan, jadi kita harus taat kepada para pemimpin. Jadi bagaimana peranan kita untuk menaati pemimpin yang benar. Ya. Yang berikut, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi, begitu pula sebaliknya. Jadi ini isi kandungan Quran An-Nisa ayat ke-59. Oke, berikut kita masuk kepada tentang hadis. Jadi kita pelajari tentang hadis dulu. Ya, ada yang bisa membacakan ini? Di sana ada. Bisa dibaca. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis,
Hadis merupakan segala perkataan yang disebut dengan sabda. Perbuatan hal ihwal, kejadian atau peristiwa atau masalah dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari definisi tersebut di atas, kita dapat pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan mencakup seluruh peristiwa, kejadian dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penjelas daripada Al-Quran itu yakni adalah hadis. Hadis itu merupakan perkataan dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memperjelas di dalam isi kandungan Al-Quran. Jadi ada Al-Quran, ada hadis. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya belajar tentang Al-Quran, jadi harus belajar juga tentang hadis. Jadi Al-Quran itu ada penjelasnya, ada di hadis. Oke, berikut ini adalah bentuk hadis. Hadis di sini ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, kemudian ada hadis sahih, ada sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kemudian ini tentang kualitas hadis. Jadi yang termasuk di dalam kualitas hadis itu ada 3 hadis sahih. Jadi menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna, berarti hadis sahih. Ya, adalah hadis yang benar, yang sehat, yang selamat, dan yang sah. Kemudian yang berikut hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan dan riwayatnya. Yang berikut tentang hadis dhaif. Secara bahasa berarti hadis yang lemah, ya. Jadi kalau misalnya poin-poin hadis dhaif, berarti secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis atau hadis hasan. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang tugas kita, tugas adik-adik akan dibagikan di dalam kelompok. Kita akan belajar membaca ilmu-ilmu tajwid yang ada di dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Oke, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke, sekarang tugas kalian adalah membaca Quran surat An-Nisa. Jadi dilihat dulu ya cara membaca. Ada, coba lihat di buku catatan, ada di situ. Oke, ini coba mana kelompok mana yang bisa membaca?
Oke, silakan kelompok 2 yang peserta. Silakan. Hai orang-orang yang beriman taat Allah dan Rasul Muhammad dan menikmati ini dalam kekuasaan di antara Ayo, silakan dibaca dulu. Terus baca. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasul sebagai sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di sini pada Quran An-Nisa ayat ke-59 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanajatum fi shay'in faruddahu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Oke, silakan dibaca. Mana lagi kelompok berapa yang bisa membaca? Dibaca tentang ayatnya, kemudian artinya. Kelompok berapa? Oke, kelompok keempat silakan. Membaca. Dengan Arabnya dibaca. Ayo, silakan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok keempat. Jadi, kelompok keempat sudah ada yang lancar membaca Al-Quran. Kelompok mana lagi? Kelompok 3. Kelompok 3 membaca. Bisa? Ayo, silakan baca. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faruddahu ila Allah. Fa in tanaza'tum fi shay'in faruddahu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Oke, mana lagi? Ada lagi yang membaca yang sudah lancar? Kelompok 2. Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Silakan kelompok 1 membaca. Ayo, silakan membaca. Jadi ini temanya lancar membaca dan menghafal. Oke, silakan.
Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, jadi artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu, kemudian kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasul sebagai sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan baik akibatnya. Oke? Saya lihat dari kelompok 1, kelompok 2, sudah kelompok 3 dan kelompok 4 sudah ada yang sudah lancar membaca Al-Quran. Jadi mana yang belum lancar membaca Al-Quran? Mana? Masih berapa orang? Kelompok 4 berapa orang? 2. Kelompok 3 berapa orang? Kelompok 3 berapa orang? Ya, berarti semua tahu membaca. Kelompok 2 masih 2 ya. Kalau di 1 ada 2, di kelompok 4 juga ada 2, dan di kelompok 3 sudah selesai semua ya. Oke, sekarang tugas adik-adik adalah menjawab soal-soal yang ada di sini sesuai dengan kelompoknya. Silakan dijawab. Ini untuk kelompok 1, ini masih sama. Jadi silakan dijawab di belakangnya atau di sampingnya. Oke, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4 mana? Oke, silakan dijawab tugas yang ada pada LKPD tersebut. Ya, ditulis saja di situ, bawahnya dan di belakangnya, di samping saja. Kan ada kosong di situ. Ditulis saja di situ jawabannya yang ada di soal situ. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ada soal di situ. Ini kelompok 3. Oke, jadi kalau kelompok 3 ini dibuat saja yang ada di sini, dirangkum.
kalimatnya yang ada di sini, kemudian ditulis di sebelah, begitu. Kelompok dua sama. Oke, jadi yang ada kalimatnya di sini ditulis saja, kemudian cari ke sebelah. Ya, iya, dipilih ditulis saja, ditulis saja yang ada di situ. Ya, di poin-poin ini dipilih saja, kemudian dijawab di sini atau di belakang. Lalu kemudian ditulis kelompok 4. Ini juga begitu. Kelompok 1, iya, ditulis di sini. Baca saja di sini. Dan nanti kita sudah selesai mau baca. Oke, silakan tugas kalian. Lebih bagus juga ditulis di kertas sendiri supaya itu tidak bolak-balik seperti itu. Tulis di kertas. Kemudian balik ke kertasnya, tinggal keluar. Silakan dijawab. Ayo silakan kelompok 3. Ayo kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Satu, mengetahui makna yang lebih spesifik. Konteks seluruhnya ayat atau hadis membantu memahami makna yang lebih spesifik dari suatu ajaran. 2. Menghindari penafsiran yang keliru. Tanpa mengetahui konteks, seseorang bisa salah menafsirkan atau mengaktifkan ajaran tersebut. 3. Membedakan hukum yang umum dan khusus. Beberapa ayat atau hadis diturunkan dengan hukum yang bersifat khusus untuk kondisi tertentu, sementara yang lainnya bersifat umum dan abadi. Oke. Coba lihat kelompok 2, sudah. Lalu kelompok 1, sudah. Kelompok 4, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar itu. Sekarang beberapa ayat dalam Al-Quran yang pernyataan hukumnya menunjukkan penjelasan dan ada ayat-ayat yang dapat ditafsirkan dalam beberapa makna yang berbeda dalam ayat Al-Quran Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3 dan sekarang kelompok 1 dan kelompok 2. Ada?
Oke, silakan ada Bagas. Al-Quran untuk memahami bagaimana cara kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. 2. Al-Quran berisi tuntunan tentang cara beribadah kepada Allah, misalnya pada sholat, puasa, zakat, dan haji. 3. Al-Quran memandu Muslim untuk beramal dan menjadi berbuat yang baik dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam manusia maupun makhluk lainnya. 3. Banyak ayat yang memberikan sedang menunjukkan tentang sabar, tawakal, Terus serta berusaha menghadapi cobaan dengan baik. 4. buat apa? Al-Quran maksud memberikan kepada sebagai khalifah pemimpin di bumi yang diarahkan orang Muslim bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan bumi. 5. Banyak ayat yang mengatakan Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang yang terakhir. Yang kelompok yang terakhir silahkan. Assalamualaikum, kami akan mensaksikan. Waalaikumsalam. Kami akan mensaksikan kerja kelompok kami. Kami memperkenalkan yang teman saya bernama Eda. Oke, silakan Edo, kelompok 2. Nomor 1. Kualifikasi ajaran Al-Quran dan hadis diturunkan dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah hidup. Juga pemahaman dan penerapannya perlu memperhatikan konteks tersebut. Tantangannya adalah bagaimana menafsirkan ajaran-ajaran yang mungkin relevan dalam konteks sosial ini, tapi harus sesuai dan relevan dengan zaman modern. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi dan pengetahuan yang sehat seringkali menimbulkan pertanyaan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Tantangan bagi umat Islam adalah bagaimana menggunakan teknologi yang sesuai dengan prinsip agama. Nomor 3. Sekularisme dan pengaruh barat. Gaya hidup modern seringkali dipengaruhi oleh sekularisme dan pemikiran barat yang memisahkan agama dari kehidupan dunia. 4. Pluralisme agama dan budaya. Masyarakat modern lebih berhubung, lebih terhubung dan lebih beragam secara agama dan budaya. Islam adalah bagaimana mempertahankan identitas dan keyakinan mereka dalam lingkungan orang Muslim tanpa mengabaikan budaya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Oke, terima kasih. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 2. Aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Semua kelompok telah memaparkan apa yang dipelajari pada tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu dengan tema membaca Quran An-Nisa ayat ke-59, kemudian belajar tentang isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh semua kelompok ini merupakan isi kandungan, kemudian ada penjelasan dari hadis yang ada di dalam pembelajaran yang disampaikan hari ini. Jadi pada kesempatan ini kita telah belajar bagaimana membaca Al-Quran Quran An-Nisa ayat ke-59. Kita telah mempelajari bacaan, kemudian kita
belajar tentang isi kandungan yang terdapat di dalam Quran An-Nisa. Jadi Al-Quran dan hadis itu merupakan kitab suci bagi umat Islam sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, isi dan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini tentang belajar Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, yakni kita belajar memperlancar bacaan, kemudian belajar tentang isi kandungan Al-Quran, kemudian membahas tentang pengertian hadis dan tentang penjelasan dari hadis. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Oke, jadi sebagai pembelajaran terakhir pada hari ini kita belajar tentang materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kita telah belajar membaca, kemudian kita telah mempelajari isi kandungan Al-Quran dan hadis sebagaimana telah disampaikan oleh teman-teman kalian melalui kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi semuanya telah mempresentasikan, telah membaca dengan baik apa isi dari Quran An-Nisa ayat ke-59. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya mempersilakan untuk ketua kelas untuk berdoa. Alhamdulillah, terima kasih atas atensi dan adik-adik di dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini akan memberikan manfaat untuk kalian di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan bernegara. Jadi pembelajaran pada hari ini kita telah selesai laksanakan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.